Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Natal ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Takut. Bacaan Alkitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11 dan 1 Yohanes 4 ayat 18. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pernah merasakan takut ketika menghadapi sesuatu yang tak terduga. Rasa takut bisa muncul sebagai reaksi alami saat kenyamanan tiba-tiba terusik oleh hal yang belum kita pahami. Kadang ketakutan membuat seseorang terdiam, bertanya, atau bisa jadi mencoba menafsirkan apa yang sedang terjadi. Saudara, mengapa Maria ketakutan ketika malaikat menyapanya? Apakah semata karena melihat bahwa ada makhluk surgawi atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi? Pertanyaan ini mengantar kita untuk menelusuri lapisan sejarah, warisan iman, dan penantian panjang yang membentuk momen agung dalam kehidupan Maria. Apakah Maria sedang menyadari bahwa masa penantian berabad-abad lamanya itu akhirnya berakhir tepat di hadapannya? Ataukah dia gentar karena memahami bahwa hidupnya sederhana tetapi akan diubah selamanya oleh kehendak Allah yang tak bisa dia tawar-tawar? Saudara, selama berabad-abad umat Allah hidup dalam penantian yang panjang akan penggenapan janji keselamatan. Sejak nubuat Nabi Yesaya tentang datangnya Raja Damai disampaikan, waktu terus bergulir tanpa tanda penggenapan yang jelas. Lebih dari 700 tahun telah berlalu, ditambah masa sunyi setelah kitab Nabi Maleakhi ketika suara kenabian seakan terdiam. Penantian yang panjang ini membentuk kesadaran rohani bahwa Allah memang setia, namun seringkali bekerja melampaui perhitungan dan kesiapan manusia. Saudara, dalam konteks inilah peristiwa perjumpaan malaikat Gabriel dengan Maria harus kita pahami. Maria bukan hanya seorang gadis sederhana dari Nazaret, tetapi juga bagian dari generasi yang mewarisi harapan mesianis yang telah lama tertunda. Ketika malaikat Allah tiba-tiba menyapanya, ketakutan Maria bukan sekadar reaksi emosional terhadap kehadiran makhluk surgawi. Ketakutannya lahir dari kesadaran historis dan rohani. Apa itu? Setelah ratusan tahun penantian, Allah kini bertindak secara langsung dan pribadi. Kehadiran Gabriel menandai berakhirnya masa penantian dan dimulainya penggenapan janji yang telah dinubuatkan. Bagi Maria, momen ini mengguncang batas antara yang ilahi dengan yang manusia. Ketakutannya mencerminkan keterkejutan iman ketika rencana Allah yang agung menyentuh kehidupannya yang sederhana dan kehendak Tuhan dinyatakan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dalam ketakutan itu, saudara, tersimpan undangan untuk percaya dan taat meski jalan ke depan masih penuh misteri bagi Maria. Saudara, Natal sering kita pahami sebagai perayaan terang dan sukacita. Namun jarang kita sadari bahwa Natal justru lahir dari sebuah masa gelap, kelam yang panjang. Bukan hanya gelap secara politik dan sosial, saudara, tetapi juga gelap secara rohani. Selama kira-kira 400 tahun Allah tidak pernah berfirman melalui nabi, tidak ada suara kenabian, tidak ada wahyu yang baru. Tuhan tidak pernah lagi menyatakan diri melalui mimpi. Surga seakan tertutup. Bangsa Israel tetap dengan kitab suci yang lama, janji yang lama, tapi tanpa suara Tuhan yang segar. Lalu secara tiba-tiba keheningan itu pecah. Malaikat datang.
firman Allah disampaikan, kemuliaan Tuhan menyala, dan respon manusia bukanlah sorak-sorai, melainkan ketakutan. Disinilah kita mulai memahami mengapa pesan Natal selalu diawali dengan kalimat yang sama, jangan takut. Saudara, ketakutan Maria tidak bisa kita lepaskan memang dari konteks sejarah dan teologi di zamannya. Dia hidup di masa ketika Allah terasa jauh. Generasi demi generasi hanya bisa mendengar, dahulu Tuhan berfirman, tetapi tidak pernah mengalaminya secara langsung. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam bagian ini. Pertama, ketakutan karena Allah yang diam tiba-tiba berfirman. Secara teologis, salah satu hal penting mengejutkan dalam kisah Natal adalah Allah kembali berbicara. Bukan melalui mimpi biasa, bukan melalui perasaan yang samar-samar, tetapi melalui malaikat Tuhan, utusan sorgawi yang membawa firman langsung dari Allah. Bagi Maria, ini bukan pengalaman yang menenangkan, melainkan mengguncang sendi-sendi hidupnya. Ia tidak hanya berhadapan dengan kesedihan besar, tapi kenyataan bahwa Allah telah lama diam, kini hadir kembali dengan cara yang sangat nyata dan kudus. Dalam Alkitab, saudara, kehadiran Allah yang kudus selalu menimbulkan rasa gentar. Karena manusia menyadari akan keterbatasan dan ketidaklayakannya. Maria takut bukan karena ia kurang iman, saudara, tetapi justru karena ia mengerti betapa seriusnya momen itu. Ia tahu betul bahwa ketika Allah berbicara, hidup manusia tidak akan pernah sama lagi. Yang kedua, saudara, ketakutan Yusuf dan para gembala ini memiliki pola yang sama dengan ketakutan Maria. Ketakutan ini bukan hanya dialami Maria, saudara. Yusuf pun takut ketika menerima pesan dari Allah melalui malaikat dalam mimpi. Ia bergumul antara ketaatan kepada hukum Taurat dan ketaatan kepada firman Allah yang baru dia dengar. Ketakutannya muncul karena dia harus menafsirkan kembali kehendak Allah di tengah situasi yang tidak pernah dia bayangkan. Hal yang sama terjadi pada para gembala dalam Lukas 2 ayat 8-14. Mereka adalah orang-orang biasa, bahkan dianggap rendah secara sosial dan religius. Namun justru kepada mereka lah malaikat Tuhan menampakkan diri dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka. Lukas mencatat dengan jujur, mereka sangat ketakutan. Mengapa? Karena mereka tahu cerita-cerita lama tentang Musa, tentang Yesaya, tentang Yeskiel dan lainnya, bahwa perjumpaan dengan Allah bukanlah hal sepele, saudara. Ketika Allah yang telah lama diam tiba-tiba menyatakan dirinya, respons alami manusia adalah takut. Yang ketiga, Natal berarti Allah datang bukan untuk menghancurkan, tetapi menyelamatkan. Disinilah keindahan Natal menjadi nyata. Setiap kali Allah memecah keheningan itu, pesan pertama yang dia sampaikan selalu sama, jangan takut. Ini sangat penting secara teologis. Allah ingin manusia memahami bahwa kembalinya suaranya bukanlah tanda murka, melainkan tanda kasih. Firman yang kembali terdengar bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Natal, saudara, adalah momen ketika Allah tidak hanya berbicara kembali, tetapi menjadi firman itu sendiri. Yohanes menuliskannya dengan indah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah tidak lagi mengutus pesan.
Ia mengutus anaknya. Inilah sebabnya saudara, 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketakutan manusia terhadap Allah dilenyapkan, bukan dengan penjelasan teologi semata, tetapi dengan kehadiran Yesus, kasih Allah yang sempurna dalam rupa manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Natal pertama dimulai dengan ketakutan, maka Natal hari ini pun harus mengajak kita berefleksi dengan jujur. Ketakutan apa yang masih kita simpan di hadapan Tuhan? Kadang kita sudah terlalu nyaman dengan keheningan. Kita berdoa, tetapi sebenarnya takut jika Tuhan benar-benar menjawab, karena jawabannya bisa mengubah arah hidup kita. Natal mengingatkan kita bahwa Allah masih berbicara dan suaranya selalu hadir dengan kasih. Maria tidak memahami seluruh rencana Allah, tetapi dia membeli percaya. Yusuf tidak melihat gambaran besar, tetapi dia melangkah dalam ketaatan. Para gembala tidak tahu dampak jangka panjang peristiwa itu, tetapi mereka datang dan menyaksikan. Karena itu, merayakan Natal berarti kita dapat berkata, Tuhan, aku percaya meskipun aku masih takut. Dunia kita hari-hari ini, saudara, tidak jauh berbeda dengan dunia pada Natal pertama. Penuh ketidakpastian, ketakutan, dan rasa kehilangan arah. Kita dipanggil seperti para gembala untuk membawa kabar bahwa Allah tidak lagi diam. Dia telah datang, dia hadir, dia menyertai. Karena itu Natal bukan hanya tentang kelahiran Yesus, saudara, tetapi tentang Allah yang memecah keheningan panjang dan berkata kepada manusia, aku masih di sini, aku ingat janjiku, dan aku sendiri yang berkata, I love you. Ketakutan model apa saja yang telah dan akan kita alami, dengarkan kembali suara itu. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.